Delman gaib, teror tengah malam di desa pelosok. Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa bernama Sri Mulyo. Dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, desa ini tampak damai dan tenang. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan rahasia kelam yang telah menghantui penduduk desa selama bertahun-tahun. Setiap malam, saat bulan purnama bersinar terang, sebuah delman gaib muncul dari kegelapan. Delman itu ditarik oleh kuda hitam legam dengan mata merah menyala, dikendalikan oleh kusir berwajah pucat pasi dengan senyum menyeramkan. Delman itu melintasi jalanan desa yang sepi, meninggalkan jejak ketakutan di hati siapapun yang melihatnya. Konon, delman itu adalah kutukan bagi desa Sri Mulyo. Dulu, seorang kusir delman yang tamak dan kejam dibunuh secara misterius di tengah hutan. Sejak saat itu, arwahnya bergentayangan dengan delmannya, menebar teror dan mencari tumbal untuk membalas dendam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu nekat melintasi jalan desa yang sepi. Ia baru saja pulang dari kota setelah mengunjungi keluarganya. Karena tidak ada angkutan umum yang lewat, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Saat Bayu sedang asyik berjalan, ia mendengar suara derap kaki kuda dan roda delman dari kejauhan. Ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah delman mendekat. Delman itu tampak mewah dan elegan, dengan ukiran-ukiran indah di bodinya. Bayu melambaikan tangan, berharap delman itu mau berhenti dan memberinya tumpangan. Delman itu pun berhenti di hadapannya. Kusirnya, seorang pria tua berpakaian serba hitam, mempersilakan Bayu naik. Bayu merasa senang dan lega. Ia naik ke delman dan duduk di samping kusir. Delman itu pun kembali melaju, menembus kegelapan malam. Selama perjalanan, Bayu mencoba mengobrol dengan kusir. Namun kusir itu hanya diam dan menatap lurus ke depan. Bayu merasa ada yang aneh dengan kusir itu, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu lelah dan ingin segera sampai di rumah. Semakin lama, Bayu semakin merasa tidak nyaman. Udara di sekitarnya terasa dingin dan menusuk tulang. Ia juga mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan-bisikan samar dan tawa-tawa mengerikan. Bayu menoleh ke samping dan melihat wajah kusir yang semakin pucat dan mengerikan. Mata kusir itu merah menyala, dan senyumnya melebar hingga ke telinga. Bayu merasa ketakutan, namun ia tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya lumpuh dan suaranya tercekat di tenggorokan. Delman itu terus melaju, semakin cepat dan semakin liar. Bayu merasa seperti sedang dibawa ke neraka. Ia melihat pemandangan-pemandangan mengerikan di sepanjang jalan, seperti pohon-pohon kering yang berbentuk seperti tangan-tangan kurus, rumah-rumah kosong yang dipenuhi sarang laba-laba, dan kuburan-kuburan tua yang ditumbuhi rumput liar. Bayu ingin berteriak minta tolong, namun ia tidak bisa. Ia hanya bisa pasrah dan menunggu nasibnya. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, delman itu berhenti mendadak. Bayu terpelanting ke depan dan hampir jatuh dari delman. Ia mendongak dan melihat pemandangan yang membuatnya merinding. Delman itu telah berhenti di depan sebuah rumah tua yang terbengkalai. Rumah itu tampak menyeramkan, dengan jendela-jendela yang pecah, pintu yang terbuka lebar, dan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut. Kusir itu turun dari delman dan membuka pintu rumah. Ia mempersilakan Bayu masuk. Bayu ragu-ragu, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia turun dari delman dan mengikuti kusir itu masuk ke dalam rumah. Rumah itu gelap gulita. Bayu tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau apek yang menyengat hidung. Ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti ratapan kesakitan, jeritan minta tolong, dan tawa-tawa jahat. Kusir itu menyalakan sebuah lilin dan menuntun Bayu masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu penuh dengan perabotan tua dan berdebu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja makan besar yang ditutupi kain putih. Kusir itu mempersilakan Bayu duduk di salah satu kursi. Bayu menurut, meskipun ia merasa tidak nyaman. Kusir itu kemudian membuka kain putih yang menutupi meja makan, dan Bayu melihat pemandangan yang membuatnya mual. Di atas meja makan, terdapat mayat seorang wanita muda yang sudah membusuk. Wajahnya rusak parah,
dengan mata yang hilang dan mulut yang menganga lebar. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan belatung. Bayu menjerit ketakutan dan melompat dari kursinya. Ia ingin lari, namun pintu ruangan terkunci. Ia menggedor-gedor pintu, namun tidak ada yang membukakan. Kusir itu tertawa terbahak-bahak. Ia mendekati Bayu dengan perlahan, sambil mengacungkan pisau berkarat. Bayu mundur hingga ia terpojok di dinding. Ia menutup matanya, pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan menyala. Bayu membuka matanya dan melihat sosok wanita muda berdiri di hadapannya. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut panjang terurai dan gaun putih bersih. Namun, wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Wanita itu menatap Bayu dengan tatapan sedih. Ia kemudian menunjuk ke arah kusir, yang kini tampak seperti tengkorak hidup. Kusir itu berteriak marah dan menyerang wanita itu, namun wanita itu tidak terluka. Wanita itu kemudian berbalik dan menatap Bayu. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja. Bayu tercengang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kusir itu kembali mendekati Bayu, namun kali ini ia tidak membawa pisau. Ia hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Bayu mengikuti kusir itu, masih bingung dan ketakutan. Mereka kembali ke delman. Kusir itu mempersilakan Bayu naik, lalu delman itu kembali melaju. Bayu tidak berani bertanya apa-apa. Ia hanya diam dan menatap ke depan, berharap perjalanan ini segera berakhir. Delman itu terus melaju, melewati jalanan desa yang sepi. Bayu melihat pemandangan yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, delman itu berhenti mendadak. Bayu terpelanting ke depan dan terjatuh dari delman. Ia mengerang kesakitan dan mencoba untuk bangun. Saat ia membuka matanya, ia melihat dirinya terbaring di pinggir jalan. Delman itu tidak ada. Kusir itu juga tidak ada. Hanya ada kegelapan malam dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Bayu bangkit dan berjalan pulang dengan perasaan bingung dan takut. Ia tidak tahu apakah yang ia alami tadi adalah nyata atau hanya mimpi. Namun, ia yakin bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Keesokan harinya, Bayu menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Mereka mengatakan bahwa Bayu hanya bermimpi buruk. Bayu tidak menyerah. Ia berusaha mencari bukti-bukti untuk mendukung ceritanya. Ia pergi ke rumah tua yang ia datangi bersama kusir itu, namun rumah itu sudah tidak ada. Ia juga bertanya kepada orang-orang tua di desa, namun mereka hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Bayu merasa frustrasi dan putus asa. Ia merasa seperti orang gila yang tidak dipercaya oleh siapapun. Namun, ia tidak bisa melupakan pengalamannya. Ia yakin bahwa delman gaib itu nyata dan masih berkeliaran di desa Sri Mulyo. Malam itu, Bayu memutuskan untuk kembali ke jalan desa tempat ia bertemu delman gaib itu. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan delman itu dan membuktikan bahwa ceritanya benar. Ia menunggu selama berjam-jam, namun delman itu tidak muncul. Bayu mulai putus asa dan ingin pulang. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sebuah delman mendekat. Delman itu sama persis dengan yang ia lihat sebelumnya. Kuda hitam legam dengan mata merah menyala, kusir berwajah pucat pasi dengan senyum menyeramkan, dan ukiran-ukiran indah di bodinya. Bayu terpaku di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa ketakutan, namun juga penasaran. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia naik delman itu lagi. Delman itu berhenti di hadapan Bayu. Kusirnya, pria tua berpakaian serba hitam, mempersilakan Bayu naik. Bayu ragu-ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk naik. Bayu duduk di samping kusir. Delman itu pun kembali melaju, menembus kegelapan malam. Bayu merasa seperti sedang dibawa ke dunia lain. Ia melihat pemandangan-pemandangan aneh dan mengerikan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, delman itu berhenti mendadak. Bayu mendongak dan melihat sebuah rumah tua yang terbengkalai. Rumah itu sama persis dengan yang ia datangi sebelumnya.
Kusir itu turun dari delman dan membuka pintu rumah. Ia mempersilakan Bayu masuk. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia turun dari delman dan mengikuti kusir itu masuk ke dalam rumah. Rumah itu gelap gulita. Bayu tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau apek yang menyengat hidung. Ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti ratapan kesakitan, jeritan minta tolong, dan tawa-tawa jahat. Kusir itu menyalakan sebuah lilin dan menuntun Bayu masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu penuh dengan perabotan tua dan berdebu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja makan besar yang ditutupi kain putih. Kusir itu mempersilakan Bayu duduk di salah satu kursi. Bayu menurut, meskipun ia merasa tidak nyaman. Kusir itu kemudian membuka kain putih yang menutupi meja makan, dan Bayu melihat pemandangan yang membuatnya mual. Di atas meja makan, terdapat mayat seorang wanita muda yang sudah membusuk. Wajahnya rusak parah, dengan mata yang hilang dan mulut yang menganga lebar. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan belatung. Bayu menjerit ketakutan dan melompat dari kursinya. Ia ingin lari, namun pintu ruangan terkunci. Ia menggedor-gedor pintu, namun tidak ada yang membukakan. Kusir itu tertawa terbahak-bahak. Ia mendekati Bayu dengan perlahan, sambil mengacungkan pisau berkarat. Bayu mundur hingga ia terpojok di dinding. Ia menutup matanya, pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan menyala. Bayu membuka matanya dan melihat sosok wanita muda berdiri di hadapannya. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut panjang terurai dan gaun putih bersih. Namun, wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Wanita itu menatap Bayu dengan tatapan sedih. Ia kemudian menunjuk ke arah kusir, yang kini tampak seperti tengkorak hidup. Kusir itu berteriak marah dan menyerang wanita itu, namun wanita itu tidak terluka. Wanita itu kemudian berbalik dan menatap Bayu. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja. Bayu tercengang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kusir itu kembali mendekati Bayu, namun kali ini ia tidak membawa pisau. Ia hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Bayu mengikuti kusir itu, masih bingung dan ketakutan. Mereka kembali ke delman. Kusir itu mempersilakan Bayu naik, lalu delman itu kembali melaju. Bayu tidak berani bertanya apa-apa. Ia hanya diam dan menatap ke depan, berharap perjalanan ini segera berakhir. Delman itu terus melaju, semakin cepat dan semakin liar. Bayu merasa seperti sedang dibawa ke neraka. Ia melihat pemandangan-pemandangan mengerikan di sepanjang jalan, seperti pohon-pohon kering yang berbentuk seperti tangan-tangan kurus, rumah-rumah kosong yang dipenuhi sarang laba-laba, dan kuburan-kuburan tua yang ditumbuhi rumput liar. Tiba-tiba, delman itu berhenti mendadak di tepi jurang. Bayu terpelanting ke depan dan hampir jatuh ke dalam jurang. Ia mendongak dan melihat kusir itu tersenyum jahat. Kusir itu kemudian berubah wujud menjadi sosok mengerikan. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging yang membusuk. Matanya keluar dari rongganya, dan mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Bayu menjerit ketakutan dan berusaha merangkak menjauh. Namun, makhluk itu meraih kaki Bayu dan menariknya ke arah jurang. Bayu berpegangan erat pada rumput di tepi jurang, berusaha melawan tarikan makhluk itu. Tiba-tiba, sosok wanita muda yang Bayu lihat di rumah tua itu muncul kembali. Ia berdiri di belakang makhluk itu dan memegang bahunya. Makhluk itu menjerit kesakitan dan melepaskan Bayu. Wanita itu kemudian mendorong makhluk itu ke dalam jurang. Makhluk itu menjerit-jerit saat tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Bayu terduduk lemas. Wanita itu mendekati Bayu dan tersenyum lembut. Ia mengulurkan tangannya dan membantu Bayu berdiri. Bayu menatap wanita itu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih," ucap Bayu lirih. Wanita itu hanya tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Bayu tercengang. Ia tidak tahu siapa wanita itu, namun ia yakin bahwa wanita itu telah menyelamatkan nyawanya. Bayu berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa takut, namun juga lega.
Ia tahu bahwa ia telah lolos dari maut, namun ia juga tahu bahwa teror delman gaib itu belum berakhir. Keesokan harinya, Bayu kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Kali ini, beberapa orang mulai percaya padanya. Mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah melihat delman gaib itu, namun mereka tidak berani menceritakannya karena takut dianggap gila. Bayu dan beberapa penduduk desa yang percaya padanya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang delman gaib itu. Mereka pergi ke perpustakaan desa dan mencari buku-buku tentang sejarah desa Sri Mulyo. Mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi cerita tentang seorang kusir delman yang tamak dan kejam. Kusir itu bernama Ki Jatmiko. Ia terkenal sebagai kusir yang suka memeras penumpang dan tidak segan-segan mencelakai mereka yang tidak mau membayar. Suatu hari, Ki Jatmiko dibunuh secara misterius di tengah hutan. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, arwahnya bergentayangan dengan delmannya, menebar teror dan mencari tumbal untuk membalas dendam. Bayu dan penduduk desa lainnya yakin bahwa kusir delman gaib yang mereka lihat adalah arwah Ki Jatmiko. Mereka juga yakin bahwa wanita muda yang menyelamatkan Bayu adalah arwah korban Ki Jatmiko. Bayu dan penduduk desa lainnya memutuskan untuk mengakhiri kutukan delman gaib itu. Mereka berkumpul di balai desa dan berdiskusi tentang cara mengusir arwah Ki Jatmiko. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk melakukan ritual ruatan. Ritual ruatan adalah ritual tradisional Jawa yang bertujuan untuk membersihkan diri dari segala macam kesialan dan gangguan makhluk halus. Mereka mengundang seorang dukun sakti untuk memimpin ritual ruatan. Dukun itu bernama Mbah Joyo. Ia terkenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan mengusir roh jahat. Ritual ruatan dilakukan di tengah malam, di tempat Ki Jatmiko dibunuh. Bayu dan penduduk desa lainnya berkumpul di sekitar Mbah Joyo, yang sedang membaca mantra-mantra kuno dan membakar kemenyan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang, dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Delman gaib muncul dari kegelapan, ditarik oleh kuda hitam legam dengan mata merah menyala. Ki Jatmiko berdiri di atas delman, menatap Mbah Joyo dengan tatapan marah. Ia mengacungkan cambuknya dan menyerang Mbah Joyo, namun Mbah Joyo tidak gentar. Ia terus membaca mantra-mantra kuno dan mengayunkan keris pusakanya. Pertempuran antara Mbah Joyo dan Ki Jatmiko berlangsung sengit. Mbah Joyo berhasil melukai Ki Jatmiko dengan keris pusakanya. Namun Ki Jatmiko juga berhasil melukai Mbah Joyo dengan cambuknya. Akhirnya, Mbah Joyo berhasil mengalahkan Ki Jatmiko. Ki Jatmiko menjerit kesakitan dan menghilang bersama delman gaibnya. Setelah pertempuran itu, desa Sri Mulyo kembali tenang. Penduduk desa tidak lagi takut untuk keluar rumah pada malam hari. Mereka percaya bahwa kutukan delman gaib telah berakhir. Bayu menjadi pahlawan desa. Ia dipuji karena keberaniannya melawan delman gaib dan membantu mengakhiri kutukan. Ia juga menjadi lebih dekat dengan penduduk desa lainnya. Bayu tidak pernah melupakan pengalaman mengerikannya dengan delman gaib itu. Namun, ia juga tidak menyesalinya. Ia percaya bahwa pengalaman itu telah membuatnya menjadi orang yang lebih kuat dan berani.